Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya adabul akli, adab makan. Amal adabul lati qablahu. Jadi adab makan dibagi ada sebelum makan, terus sedang makan, dan setelah makan. Pertama ada adab sebelum makan. Amal adabul lati qablahu fahiya ghuslul yadaini. Cuci tangan. Cuci tangan pakai air. Nanti kalau pakai sabun, sabunnya kemakan nanti ya. Nanti were. Nanti kamu were. Pakai air ya. Boleh tambahkan sabun, tapi jangan lupa pakai air lagi gitu. Terus setelah itu harus cuci tangan, itu protokol kesehatan dari dulu Islam sudah mengajarkan. Wawad ta'ami ala sufratin bil ardi. Jadi kalau ingat adab itu berarti kesunahan yang paling baik dari yang baik gitu. Jadi yang paling baik itu kalau dibandingkan menaruh makanan atau kita makan di atas meja makan dengan di lantai, itu lebih baik di lantai. Jadi menaruh makanan di bawah atau di alas, di lantai di bawah. Kalau kita ingin lebih utama gitu ya. Kira-kira kenapa? Ya la'alla shawab, mungkin kalau di bawah kan bisa lebih ramai orang ikut makan itu ya. Terus kita jadi lebih tawadhu ya. Kalau pakai meja makan kan kesannya kita tinggi hati. Tapi ya belum tentu juga. Nah, ini mah kalau bisa memilih gitu ya. Tapi jangan malu-maluin juga gitu ya. Ke restoran contohnya udah ada meja makan, kita ngampar samak di handap. Kecuali di restoran yang sekarang banyak restoran yang sudah lesehan ya, lesehan. Nah, itu ternyata menurut kitab Taisirul Falaq itu lebih utama. Terus wal julusu, duduk. Jangan makan sambil berdiri, apalagi sambil jalan ya. Karena misalnya rusuh, ini makannya sambil jalan. Habis buka ya yang khusyuk, misalnya pas adzan terus buka, makanan kita masih di mulut gitu. Sementara misalnya kita juga mau buru-buru ke masjid. Nah, tahan aja dulu. Makanya harus bisa memperkirakan juga. Ya, jadi duduk terus niatkan makan itu untuk menguatkan ibadah ya. Lalu tidak makan kalau sudah kenyang. Maksudnya kalau kita masih kenyang ya, lebih baik tidak makan. Tos wareg ya. Ini adab itu yang utama dari yang utama. Waridho bil hadiri minat ta'am. Waridho bil hadiri minat ta'am artinya ridho menerima apapun yang ada di depan kita, makanan apapun, mau tempe, mau asin, mau telur, apalagi daging. Ya, kita harus menerima, mau pasakannya keasinan, ya, mau kurang asin, mau kurang garam, ya, mau kurang asam. Yang penting jangan kurang ajar. Karena ada yang kurang ajar yang masak. Dulu waktu di pesantren jahilnya kelewatan. Masak ngeliwat itu sendal dipotong-potong, dimasukin ke wajah. Nah, itu mah kelewatan. Itu adegan tidak boleh ditiru ya. Ngeprank itu mah. Kirain daging ternyata pas ini karet. Nah, itu bahaya ya. Itu mah bukan kurang asin, bukan kurang garam, itu mah kurang ajar.
Wa tarku dammihi, dan jangan mencela makanan. Jangan mencela makanan. Apalagi kalau bahasa Sunda dipoyok, dilebok. Engkau dipoyok tapi beak di dahar. Siapa sih ini yang masak? Enggak enak banget, kurang ini, kurang itu, tapi habis. Nah, itu juga kurang ajar itu. Jadi kalau tidak suka, diam aja. Lebih baik tidak makan. Kalau suka, ya makan. Kalau tidak suka, ya jangan makan. Tapi kalau lapar, ya makan, tapi diam makannya. Makanya ada aturan sekarang, bukber boleh, tapi tidak boleh ngobrol. Makan aja gitu ya. Wa tarku dammihi wa talabu man ya'kulu ma'ahu, dan mencari orang yang bisa makan bersama kita. Jadi sunnahnya yang paling baik itu kita jangan makan sendiri. Kita mah sebaliknya, pas lagi makan ada orang ngumpet. Takut diminta. Nah, itu kurang baik ya. Jangan makan sendiri. Tapi pas kita, meskipun kita ada makanan, meskipun gak ada siapa-siapa, kita cari dulu teman. Itu yang paling baik. Makanya Nabi yang suka makan bersama teman itu siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim salah satu amalan ya yang jadi sabab, salah satunya adalah jadi sabab Nabi Ibrahim dicintai Allah. Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali harus mencari teman dulu. Meskipun harus jalan jauh dulu. Jadi jalan jauh dulu. Ada orang meskipun dia gak kenal, ya diajak kenalan dulu, ayo makan bareng. Ya. Itu luar biasa. Jadi tidak bisa makan sendiri. Ya. Tapi haram tidak makan sendiri. Ya, tidak, ini adab. Jadi kalau kita lebih mau dapat pahala lebih, itu laksanakan. Ya. Makanya santri itu luar biasa. Ya, makan bersama ya, terus minum sama-sama, kelaparan pun sama-sama barengan, tidur bersama gitu. Cuman mandi masing-masing, jangan mandi bersama, apalagi membanding-bandingkan gitu ya. Banding-bandingkan apa? Sabun, gayung ya, badan gitu kan. Kalau kamu mah kecil, badannya kecil gitu. Saya ini kurang makan, jarang sahur. Kenapa kamu kok bisa gede? Saya makan vitamin tiap hari misalnya. Jadi udah mandinya bareng, ngobrol, buka aurat, ya udah itu. Ya. Keutamaan dilabrak semuanya, kemakruhan semuanya. Takutnya nanti terjerumus ke hal yang haram ya. Naudzubillah, karena setan itu ya bisa saja menghinggapi siapapun gitu. Siapa tahu pas mandi berdua, jangan iya mah ada istri jeung istri. Mau laki-laki sama laki-laki juga kan. Di Ukudulujan juga kan kita tidak boleh melihat wajah laki-laki lama-lama. Syarat untuk menjaga apa? Timbul fitnah atau syahwat juga antar sesama jenis. Bisa jadi itu. Karena atau perempuan juga hati-hati, perempuan ke perempuan yang lain. Biasanya kan kalau perempuan mah gak kelihatan, maksudnya biasa gitu. Pegangan tangan jalan berdua kan, perempuan sama perempuan biasa ya. Beda kalau laki-laki gitu. Arul sama Arsad misalnya, sama jalan ini. Kalau cewek kan, kalau perempuan kan biasa. Kalau laki-laki bahaya itu, harus diperiksa. Hati-hati jangan juga terlalu intens sampai mandi berdua, itu nggak boleh juga. Nah, jangan
tadi mencela makanan dan mencari teman untuk, dan harus atau dianjurkan untuk mencari teman ya buat makan bareng. Apalagi di pesantren. Kalau di pesantren makannya ngumpet sendiri, nah itu kebangetan. Nabi Ibrahim yang jauh dari orang lain saja dia mencari teman dulu buat makan bareng. Masa kita yang di pesantren gak bisa makan bareng? Atuh gimana, aku mah gak biasa makan sama orang lain, nanti takut kotor, takut ketularan penyakit ini itu. Udah pulang aja, bikin pesantren sendiri yang ada kasurnya, ada magicomnya, yang ada wifi-nya, yang ada fasilitas lengkap. Buat apa bedanya sama di rumah kalau gitu ya? Itu watolabu man yakulu mahu wa amalati mahu, dan adapun adab ketika makan bareng. Maksudnya ketika mulai makan, maka memulai dengan bismillah atau doa ya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Sunnahnya diucapkan dengan keras, jahron, tapi tidak usah keras-keras juga, terlalu keras ngagorowok, minta ngagorowok lagi. Maksudnya kedengeran supaya yang lain juga teringatkan. Takutnya ada yang lupa karena kita memulai mengucapkan bismillah dengan keras, jadi orang lain teringatkan, jadi ikut baca bismillah, kita dapat pahala double gitu. Terus wal aklu bil yumna, makan dengan tangan kanan. Ini adabnya. Gimana kalau yang kidal? Kalau kira-kira kidal susah, tidak bisa dipaksakan, atau memang karena tangan kanannya luka atau putus, ya tidak menjadi dosa juga, tidak apa-apa. Cuman kalau kita bisa pakai tangan kanan, terus kita sengaja pakai tangan kiri, apalagi ada kesombongan di hati ya, sengaja ingin menyelisihi sunnah, nah, itu berarti bisa haram kesananya. Kalau sengaja melawan sunnah, menyelisihi sunnah Rasul. Tapi karena tadi darurat, karena tidak mampu, ya tidak apa-apa. Jadi kalau sengaja dengan ada kesombongan, niat mengolok-ngolok sunnah Rasul, itu haram. Tapi kalau sengaja tidak ada niat, ya di hatinya masih meyakinkan bahwa makan pakai tangan kiri itu bukan sunnah, itu tidak apa-apa juga. Cuman tidak akan dapat pahala ya. Lalu wataskirul luqmah, mahuapna saeutik leutik, dikit. Jangan gehu, gehu? Gede huap, besar suapannya gitu ya. Wow. Kayak niru ya, banyak di YouTube itu yang tidak patut ditiru, tapi ditonton sama anak-anak. Kita tugasnya yang meluruskan. Kalau kita yang buat konten, coba santri buat konten cara adab makan yang benar. Ya. Coba supaya apa? Supaya tahu yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang utama, mana yang kurang utama. Lalu kita membaguskan atau melembutkan kunyahan kita betul-betul sampai lembut. Itu bukan hanya adab yang tidak ada faedahnya, kan kesehatan juga bagus. Jadi lambung kita tidak terlalu capek karena mengunyah makanan yang belum tuntas dikunyah di mulut, gitu ya. Hingga ininya akan cepat rusak kalau kita ngunyahnya belum tuntas. Makanya dikunyah. Termasuk minuman yang lagi ngetren kayak boba gitu ya. Usahakan kunyah dulu.
Karena ada kejadian juga kan jadi penyakit di sini mampet gitu. Karena tidak terolah atau tergiling dengan baik gitu. Kabaguskan dalam mengunyah. Terus watar kumad biyadihi ila ghairiha qoblal firaghi minha. Kalau lagi makan bareng misalnya di nampan atau di daun, kita ambil makanan yang dekat, gak boleh memanjangkan tangan. Memanjangkan tangan gini ya maksudnya. Bukan tangan yang udah gini dipanjangin lagi, bukan. Kita memanjangkan tangan untuk ngambil jatah yang lain. Gak boleh. Makan yang di sekitar kita aja gitu. Lalu wal aklu mimma yalihi ya. Makan yang ada di dekat kita. Kalau misalnya nih tahlilan atau apa ya, yang dekat dengan kita itu pisang misalnya. Sementara kita pengen bolunya ada di sana jauh. Makan dulu aja yang dekat, itu adabnya. Jangan kelihatan apa? Ya noraknya, malu-maluin. Kurang hemat tak. Sampai dipanjang. Sieun kabeh akun gitu ya. Itu boleh tidak? Ya boleh-boleh aja, cuman kurang adab. Kalau itu kayak apa ya? Kekanak-kanakan. Kan kita adab ini kan tanda orang yang dewasa ya. Dewasa itu sekali lagi bukan mikir boleh dan tidak boleh, tapi pantas dan tidak pantas. Apalagi kita jadi ustadz, jadi ulama ya. Yang diundang misalnya Kiai Haji Arsyad non perpanjang teh. Arsyad Hungkul diundang gitu, atau Kiai Haji Rian Supriyatna ya tenan panjang sebentar Rian Supriyatna Rian Muhammad Rian Rian Muhammad Adrian Muhammad Dwi Adrian. Diundang misalnya ya, diundang jadi ustadz, terus disuguhi makanan. Ya kita apa? Jaga aja, jaga image, jaga iman, jaga image juga bisa. Jaim itu bisa jaga iman, jaga imun, jaga imin juga bisa. Jaga image. Maksudnya ya muruah kita, wibawa kita tunjukkan. Itu. Terus kecuali buah-buahan, katanya kalau buah-buahan boleh. Wa la yanfukha fit ta'ami, dan jangan apa? Meniup ya, meniup makanan meskipun makanan tersebut panas. Tapi harus bersabar, atau kalau mau dikipas. Lalu wa alla yamsaha yadahu wa alla yaqta'ahu bisikin. Jangan memotong makanan dengan pisau. Loh maksudnya gimana? Kalau bisa pakai tangan jangan pakai pisau maksudnya. Kecuali kalau dagingnya keras, ya potong-potong dulu sebelum makan, ya. Potong-potong dulu sebelum makan. Pas makan mah kalau makan lebih baik pakai tangan, digerogot, digigit daripada pakai pisau, apalagi dengan alasan takut kotor, takut ini, takut itu. Nah itu ya. Kecuali apa? Tadi keras dagingnya atau makanannya memang perlu pakai pisau. Kalau tidak perlu pakai pisau, nah lebih baik pakai tangan. Ini langsung alami. Wa alla yamsaha yadahu bi, dan jangan mengusapkan makanan dengan mengusapkan ke tangan dengan makanan, mengusap tangan dengan makanan. Wa alla yajma'a bainat tamri wan nawa fi ina'in. Jangan menyatukan kulit kurma dengan
apanya? Dengan bijinya. Nah, itu tidak beradab. Kita habis makan, bijinya disatuin lagi ke kellernya. Nggak boleh. Sama sebetulnya kacang juga ya. Kacang dipisahin yang udah dibuka supaya gampang. Terus buah yang lain juga sama. Itu luar biasa diatur ya di Islam. Wa alla yashrabal ma illa indal ihtiyaj ilaihi. Jangan minum air kecuali memang sudah butuh air. Wa amalati ba'dahu, adapun sesudah makan maka berhenti atau berdiri sebelum kenyang. Jadi berhenti sebelum, jangan nunggu penuh dulu baru berhenti. Itu adabnya. Tapi ya kalaupun sampai kenyang tidak sampai haram, kecuali kalau sampai membuat jadi penyakit, didedetkeun, disebut ku bahasa Sunda mah kamarkaan, segala diasupkeun sehingga orang buka puasa habis makan cendol, jus, habis jus seblak, habis seblak gehu, habis gehu nasi, habis nasi cuci mulutnya, wah dimasukin semuanya, akhirnya penuh perut, tidak ada buat napas, gitu ya. Akhirnya ngantuk, ya. Jadi ngantuk. Waltiqatu wa ghuslul yadaini ba'da laqihima, mencuci tangan setelah kita menjilati makanannya. Mengulumati, jadi makanan yang ada di tangan itu dijilat dulu. Itu teh sunnah, ya. Jangan jijik. Nah, ini biasanya anak-anak orang kota, orang kaya, kalau masuk ke pesantren dilatih hidup sederhana. Kita itu harus berani hidup, jangan cuma berani mati. Banyak yang berani mati tapi tidak berani hidup. Maksudnya gimana? Kalau berani mati sih, mau berani mau tidak mati makan pasti datang. Ada yang takut mati, setakut-takutnya sama mati, tetap mati mah akan datang. Ada yang berani mati, ya kalau belum waktunya, belum datang. Nah, berani hidup, banyak orang yang tidak berani hidup, terutama pemuda-pemuda milenial. Maksudnya gimana? Yang waktu kecilnya makannya disuapin, ke sekolahnya dianterin, pulangnya dijemput, gitu ya. Terus apalagi mau apapun dibeliin tanpa ada perjuangan. Itu teh takut nanti dia tidak bisa hidup, tidak berani hidup. Ketika apa? Ketika jauh dari orang tua, ketika orang tuanya meninggal, akhirnya dia down, jatuh. Karena apa? Tidak terbiasa. Jadi dia tidak berani hidup. Jangan sampai kita tidak berani hidup, tapi berani hidup, berani mati. Nah itu. Terus waltiqatul futati wa hamdulillah. Memungut sisa-sisa makanan dan membaca hamdalah. Kalau ada nasi-nasi yang remeh-remeh yang berserakan, kita pungut, kita lap gitu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah itu biasakan. Nah justru kita nih yang mengaji, yang tahu ilmunya, kita tahu ilmunya, tapi kita tidak mengamalkan. Padahal kita yang tahu ilmunya. Tapi ketika dilihat, aduh habis makan tehnya remeh di mana-mana, gitu. Piring tidak berserakan, terus apalagi sendok, gelas di mana-mana. Kalau sadar semua pasti enak. Ini masalahnya yang sadar cuma 1-2 orang. Coba sadarkan diri kita, ya. Apa perlu diruqyah untuk menyadarkan? Teu pira ngaberesan sisa
makanan gitu ya, bukan tugas yang berat. Cuman itulah godaan setan. Sehingga malas cuci, malas beresin makanan, malas mengutin makanan yang jatuh. Itu berarti bertentangan dengan adab yang diajarkan. Terus adab minum, setelah makan kita minum. Adab minum banyak, diantaranya megang gelas dengan tangan kanan, lalu melihat ke gelas sebelum minum, takut-takut ada semut atau ada apa ketahuan ya. Lalu baca basmalah, terus duduk. Hati-hati, santri dilarang jajan pop es, jajan es, terus minum sambil jalan. Harus tahu adab. Banyak yang masih kelihatan, dahar batagor, samutut bari lumpang, bari ngobrol deh, wah double eta. Ngono deh, pinuh bari lumpang, itu sangat tidak beradab. Sangat tidak beradab. Atau sambil minum, itu dari kesehatan juga jelek. Madaratnya bisa berbahaya terhadap tubuh. Terus duduk ya, dan wamasul ma'i. Jadi tidak dileguk minumnya, tapi dengan disedot. Jadi maksudnya ya sedikit-sedikit, bukan gluk ya. Nah, itu berbahaya ke hati. Nanti ada efeknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam musulma amason wala ta'ubuhu abban. Ya. Jadi minum tuh pelan-pelan. Terus wa minha asyurbu fi salasati anfusin, minum dengan 3 kali napas. Sayangnya kita lagi saum, jadi gak bisa praktek. Kalau gak lagi saum kita praktek ya, minum. Nah, pegang gelasnya. Ini gelas, terus lihat, terus baca bismillahirrahmanirrahim, duduk ya. Terus kita minum dengan 3 kali napas. Jangan bernapas ke minuman. Yusami fi kulli wahidin wa yahmadu fi akhirih. Bismillah, minum. Berhenti, alhamdulillah. Bismillah lagi, minum. Berhenti, alhamdulillah. Sampai 3 kali. Ada juga yang lebih ringan. Bismillahnya di awal, bismillahirrahmanirrahim, minum, berhenti, napas dulu, minum, berhenti, minum 3 kali, baru alhamdulillah. Nah itu. Jadi dalam minum saja kita sudah bisa dapat nilai ibadah. Coba, apalagi di bulan Ramadan yang sunnah itu dinilai pahala wajib. Pahala sunnah setara dengan pahala wajib. Itu hanya di bulan Ramadan. Harus dimanfaatkan. Tata cara minum kita atur. Kita atur, baca bismillah, terus 3 kali napas. Jangan seperti kaum yang lain. Minum 1 gelas besar ya. Gluk, beres minum teh. Kan kayak yang enak seperti itu si Tom and Jerry minumnya terus dina film kartun. Kan banyak yang tidak mendidik. Karena kartun-kartun yang biasa tonton dari kecil itu kebanyakan buatan luar, Amerika, Jepang. Sementara kartun-kartun Islami baru ada zaman-zaman sekarang, ramai di YouTube ya. Nusarara, terus Omar Hana dan kawan-kawannya. Lumayan lah, sekarang ada konten-konten anak-anak, ada YouTube Kids. Sebelum itu kan miris, anak-anak itu lihatnya yang masuk, yang ditonton itu jauh dari kata Islami. Nah itu. Jadi harus sabar, makan pelan-pelan, minum pelan-pelan, 3 kali napas, terus bismillah dan alhamdulillah. Coba hitung, dari megang gelas 1 pahala ya. Terus lihat niat kita melakukan sunnah 2. Terus baca basmalah atau duduk, itu sudah nilai pahala lagi gitu. Terus kita minum 3 kali napas, udah pahala lagi. Jadi dalam 1 kali minum tuh sudah
banyak mendapatkan pahala, sudah bernilai ibadah semuanya. Itulah indahnya Islam. Dan jangan bernapas ke dalam wadah, dan jangan wala yatajasya'u fihi. Jangan membuang napas dan jangan bersendawa. Tahu bersendawa? Turab ya, ke dalam wadah. Wa idza syariba wa arada ayyaskiya ghairahu, kalau kita minum terus kita ingin kasih minuman kita ke yang lain. Ada nih kita misalnya di sini berbaris ya, bersap-sap. Terus kita mau kasih minuman, maka utamakan kasih minuman ke yang kanan. Fal yuqaddim ala yaminihi alaman biyasarihi. Walau kana afdhala, meskipun yang di kiri kita itu orang yang lebih mulia. Seperti Rasul pernah memberi minuman ke orang yang ke orang Arab Baduy, Arab kampung, ya, Arabi. Padahal di sebelah kiri itu ada Umar, ada sahabat Abu Bakar. Tapi diutamakan yang kanan dulu. Kata Rasul, al-aymana fal-aymana. Gitu. Itu hal itu saja diatur gitu ya. Ada sunnah-sunnahnya. Nah itu minum, paham ya? Nah, makan terus minum. Sebetulnya pada umumnya sudah pada tahu lah. Cuman prakteknya ya kita masih terus harus didorong gitu ya. Rapi ketika sebelum, sedang dan sesudah. Gitu. Harus jaga adab. Terus adabun naumi, adab tidur. Sebelum tidur ayyatatoharo minal hadas, bersuci dari hadas. Lalu berbaring ya, tidurnya dengan ala janbihil aiman mustaqbilal kiblah. Bersandar atau bertumpu perut sebelah kanan menghadap kiblat. Kalau kiblat ke sana berarti kita miring ya. Miring dengan yang di bawahnya tumpuannya adalah bagian tubuh sebelah kanan. Itu. Kalau digambarkan ternyata anatomi tubuh ya, nanti kalau ada carilah di Google juga gambarnya ya. Ketika digambarkan ternyata itu memang posisi terbaik gitu. Sehingga makanan lambung kita lebih sehat, bahkan jantung paru-paru kita pun jadi lebih sehat kalau tidurnya menghadap ke kanan ya. Terus menghadap kiblat. Lalu niat kita tidur tuh dalam hati bermaksud mengistirahatkan badan supaya kuat ibadah. Jangan terlalu sering begadang. Kata Bang Haji Roma juga, begadang jangan begadang. Apa kesananya teh? Kalau tiada artinya. Kalau tidak manfaat, begadangnya cuma curhat, cuma ngobrol. Apalagi gibah, itu gak boleh, haram ya. Tapi kalau begadangnya sekali-kali perlu karena memang besok ada tugas atau ada sesuatu yang harus dikumpulkan, ya boleh, tapi jangan sering-sering. Karena tidur malam itu sangat berharga. Bahkan tidak bisa diganti meskipun dengan seharian tidur siang. Tidur malam itu sangat berharga. Meskipun cuma 1 jam di waktu malam, itu berharga daripada 5 jam tapi waktu siang. Nah itu. Jadi menghadap ke kiblat, bertumpu pada bagian tubuh sebelah kanan dan niat untuk menguatkan badan supaya besok bisa ibadah, supaya nanti bisa tahajud, supaya sahur gak kesiangan, supaya subuh bugar kuat. Lalu wa ayadkurullaha ta'ala inda naumihi wa ba'da yaqdatihi, dan ingat kepada Allah ketika sebelum tidur dan sesudah bangun. Kalau kita lilir, udang tengah peting misalnya, terbangun oleh sesuatu, terus bangun, harus betul-betul langsung ingat Allah. Harus langsung ingat Allah, langsung istighfar, langsung berdoa. Nah itu ketika berdoa di waktu itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malas tahajud, minimal kalau kita lagi malas banget, ya berdoa di tempat tidur kita, istighfar ya.
ketika bangun. Jangan ngahuleng ka mana meni. Melamuni nasib ya, merenungi nasib. Merenungi seseorang yang kita rindu tapi tidak merindukan kita. Aduh, sedih kan? Dipikirin, lawan itu. Bagaimana cara melawannya? Ya kita dikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai tidur lagi. Atau kita tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil itu baca la ilaha illallah, bukan ingat sama berkat aja. Jadi kalau ada bahasa tahlil, santri mah identiknya berkat. Tahlil itu halala yuhallilu tahlilan. Baca la ilaha illallah. Kita baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha. Atau kita tasrif ya pas bangun tidur malam-malam atau pas susah tidur teh kita lawan lamunan-lamunan yang gak jelas itu dari setan itu. Ya, memberikan lamun-lamunan, memberikan bayangan-bayangan. Kita lawan dengan ngias. Doroba ya dari bodor bandor batan sebelum tidur. Nasoro. Ada gak yang sebelum tidur gitu? Itu untuk melawan lamunan-lamunan yang gak jelas. Jangan ini mah ngelamun. Itu nanti apa? Nanti datanglah yang enggak ya. Itu setan mudah menggoda, jin mudah masuk. Makanya kita jangan suka melamun. Tong ngalamun wae, tong ngalamun kege ngalaman sebenarnya. Nah itu. Terus wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha marja'ahu minal lail wa da'a yadahu tahta khaddihi summa yaqulu Allahumma bismika ahya wa amut. Jadi ketika Rasulullah ingin berbaring di tempat tidurnya, bermaksud mau tidur, maka tangannya ditaruh di bawah pipi. Atau gini bisa. Di tangannya ditaruh di bawah pipi terus berdoa Allahumma bismika ahya wa amut. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu atas namamu ya Allah aku mati. Ketika bangun berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa yang lebih panjang, adab yang lebih detail sudah ya di kitab Bidayatul Hidayah atau Maraqil Ubudiyah. Jadi intinya insyaallah kalau pemahaman di keilmuan sudah pada tahu lah, ini umum ya. Berdoa sebelum makan, terus makan nggak boleh ini, nggak boleh berdiri. Cuman ya kita tuh susah dalam mengamalkan. Makanya ketika mengkaji ini mudah-mudahan jadi dorongan supaya kita lebih bersemangat amal. Meskipun ya tidak bisa langsung istiqomah, kita memaksakan diri. Kita awalnya memaksakan diri dulu. Setelah terpaksa, nantinya insya Allah jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa jadi bisa. Nanti jadilah akhlak. Jadilah orang yang beradab. Akhlak itu kan ditinjau seseorang itu akhlaknya gimana, dilihat dari spontanitas dia, dari rutinitas dia, dari spontanitas dia. Misalnya kalau dia misalnya kesandung batu, langsung bilang, aduh ayam, kancing, coplok, babong. Nah itulah akhlak dia yang sesungguhnya ketika diuji waktu itu ya. Soalnya kalau keilmuan semuanya paham. Ya, paham kalau kita kena musibah bilang inna lillahi, termasuk ketika terpeleset, ketika jatuh, ketika kesandung, kita bilang inna lillahi. Tahu semuanya juga, tapi ketika praktek ada yang sudah nempel, yang sudah jadi akhlak, ada yang masih belum. Nah, yang belum itu perlu pemaksaan dulu, perlu niat yang kuat. Kita ini ingin mengamalkan. Kita mulai dari buka saum ya, kita amalkan adab-adab makan, adab-adab minum, gitu. Terus beres makan, gitu ya. Atau lagi makan, jangan mencela makanan. Kalau kita yang masak, terus makanan kita dikomen, itu kan nggak enak ya. Rasanya enak nggak? Nggak enak.
apalagi sakit ya. Udah capek-capek masak, apalagi masak sahur, bangun jam 2 ya. Bangun jam 2, wajah masih kusut, rambut berantakan, pakaian kayak kuntilanak. Nah, terpaksa maksain ke dapur terus masak ya, yang lain masih pada tidur. Kalau di rumah bayanginlah ibu kita ya, atau yang masak di rumah siapa. Kalau di Kobong, ya siapa yang masak? Laki-laki siapa yang masak? Mang Ilham atau giliran? Giliran. Itu memaksakan diri yang masak itu. Ya. Semuanya juga malas. Manusia mah pengennya enak doang kan? Pengennya makan, tinggal makan, minum, tinggal minum. Tapi kan di dunia ini bukan di surga. Kalau mau gitu di surga. Tapi kalau di dunia ya harus berproses. Maka yang masak itu pengorbanannya kan luar biasa. Dan pahalanya luar biasa. Jadi harus semangat. Semangatnya bukan karena beratnya, bukan ini itunya, tapi apa? Pahalanya. Gara-gara kita bangun, kita masak ya. Jadi orang-orang bisa sahur. Sahur itu kan pahalanya apa? Sahur itu hukumnya sunnah. Sementara di bulan Ramadan, sunnah itu diganjar pahala wajib. Bayangkan ada 70 orang santri bisa melaksanakan sunnah gara-gara kita masak, pahalanya berlipat ganda. Apalagi dari hasil pasakan kita jadi tenaga, ya, jadi dipakai ngaji, dipakai itu yang masak itu punya ganjaran paling besar. Karena apa? Ganjaran yang ngaji semuanya dikasih sama dia, gitu. Ya. Nah, jangan sampai jadi orang yang tidak beradab. Makanannya di komen. Kalaulah tidak suka, cukup diam. Masuk laki-laki nanti ketika sudah beristri. Tilurah Rasulullah ketika minum air ternyata Sayyidah Aisyah ya ternyata memasukkan garam. Bukan gula. Tadinya maksudnya masukin gula, tapi malah kemasukin garam. Pas disuguhin sama Rasul diminum. Sampai habis minumnya. Sampai dikit lagi mau habis dicegat sama Sayyidah Aisyah. Wah, ya Rasul, ya. Kenapa kok gak disisain buat saya? Biasanya suka dibagi 2. Oh, ini minuman enak banget gitu ya. Ini lagi enak-enaknya. Kayaknya ini yang paling enak. Akhirnya maksa Sayyidah Aisyah. Direbut minumannya, diminum sama beliau. Akhirnya nangislah gitu ya. Karena apa? Merasa bersalah. Ternyata Rasul minum air garam, tapi tidak komen untuk menjaga apa? Perasaan yang masak, perasaan yang buah. Sementara kita, tengah kieu ya san masak. Jika hayang kawin deui. Ayeuna gimana? Dibuang nasinya. Itu sakit ya. Udah capek-capek masak, dibuang. Kebetulan ini babnya. Dan itu kelakuan kita, kelakuan santri. Kalau kiranya tidak habis, nah berarti masaknya atau makannya ngalasnya sedikit. Kalau bisa jangan jajan lah ya. Jangan jajan. Kalau nanti akibat dari jajan itu jadi nasinya tidak habis, sayang lah. Sayang banget. Nantilah jajannya nanti mungkin malam atau ketika makanan yang pokok yang sudah disediakan di pondok kita makan sampai kenyang. Maksudnya sampai cukup gitu. Jangan dulu jajan-jajan yang tidak jelas di luar. Nah itu ya. Makan terus minum juga sama. Nah itu tinggal kita amalkan. Tidur juga ya. Tinggal kita amalkan sebetulnya. Ilmunya sudah pada tahu semua, cuman ini mengamalkannya kita sama-sama ya. Masih susah, masih kurang. Nah, itulah. Jadi jaga adab, jaga ucapan, jaga tata krama baik dalam hal apapun. Khususnya dalam bahasan kali ini dalam makan ya, terus minum dan tidur. Terus tambah lagi apalagi ketika di masjid. Kan suka dibagi apa? Takjil. Ya, harus bertanggung jawab. Kalau ada sisa-sisa makanan atau plastik, ya kita pungut dulu. Kita bersihkan dulu.
Kalau semuanya sadar, sebetulnya ya, tidak capek membersihkan. Semuanya sadar buang sampah, semuanya sadar jaga kebersihan, semuanya jadi orang yang beradab. Tidak usah diarahkan, tidak usah disuruh-suruh. Kalau lihat kotor ya bersihin. Kalau lihat ada sampah ya ambil, buang, gitu. Selesai. Cuman kebanyakan kita masih kurang dalam pengamalan. Itu mungkin wallahu alam bisawab. Robin fana bima lam tana Robi ali